Pernahkah kamu berada dalam posisi patah semangat atau putus asa? Atau bisa jadi saat ini kamu sedang putus asa, patah semangat, atau sedang mengarah ke situ karena keadaanmu yang sangat menyesakkan. Saya banyak melayani berbagai macam orang yang sedang mengalami yang namanya keterpurukan, titik terendah, putus asa, bahkan saya pribadi juga pernah mengalami itu, dan bagaimana Tuhan memulihkan saya, dan dari situ saya juga belajar menguatkan orang lain yang pernah mengalami yang namanya putus asa, terpuruk, dan di titik terendah. Hari ini kalau kamu adalah orangnya, kamu menonton video ini dan kamu merasakan, oh itu saya orang yang saat ini sedang mengalami terpuruk, titik terendah, dan saya mulai putus asa atau bahkan mungkin sudah mulai putus asa. Dan ketika kamu mendengarkan firman ini, menonton video ini saat ini, maka Tuhan sedang berbicara kepada kamu saat ini. Dan kamu juga bisa sharingkan video ini bagi orang-orang yang kamu tahu, rekan, sahabat, keluarga yang sedang mengalami yang namanya putus asa, yang sedang mengalami namanya patah semangat, keadaan terpuruk. Kalian bisa sharekan dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan, bahkan juga bagi kamu pribadi. Kamu juga bisa menjadi berkat dengan membagikan video ini. So, pernahkah kalian mengalami yang namanya putus asa? Saya orang yang pernah mengalami yang namanya putus asa. Dan dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan melepaskan saya dari keputusasaan saya. Dari putus asa menjadi damai sejahtera. Wow, itulah Tuhan Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan hari ini saya mau sharing teruntuk bagi kalian yang sedang patah semangat, putus asa, putus harapan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat atas hidup kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar tentang putus asa atau sharing tentang putus asa, kita bisa belajar dari seseorang yang bernama Hana. Hana ini mengalami keadaan desperate, putus asa, putus harapan, tidak ada jalan keluar dan buntu. Hana, dia sudah menikah tetapi tidak memiliki anak, sampai akhirnya suaminya punya istri yang satu lagi dan dapat anak dari istri yang satunya. Dan Hana ini dia tidak punya anak. Dia begitu putus asa, dia begitu tertekan dalam hidupnya, bahkan dikatakan dia berdoa itu sampai bahasanya itu susah dimengerti oleh orang lain. Dia berdoa dengan begitu sakit hatinya, dengan begitu putus asanya kepada Tuhan. Dan menariknya, Tuhan mengubah keadaan Hana. So, apa sih yang dilakukan oleh Hana sehingga keadaannya bisa berubah? Setiap kita pasti pengen keadaan kita berubah. Dari jalan buntu menjadi ada jalan keluar. Pintu dibukakan dan kita bisa keluar dari keputusasaan kita. Nah, kita menerima apa yang menjadi doa kita meskipun itu mustahil. Jadi Hana ini mandul dan dia tidak punya anak. Mustahil bagi dia untuk bisa punya anak. Dan dia sudah desperate sekali, dia sudah putus asa, sudah patah hati, hancur hati, putus harapan. Tetapi yang dilakukan Hana adalah sesuatu yang tepat. Ada orang yang putus asa, putus harapan, depresi, tertekan. Ada yang menyiksa dirinya sendiri. Pernah ada orang yang cerita dengan saya ketika dia tertekan, dia menyilet-nyilet tangannya. Ada juga yang bentur-benturkan kepalanya ke tembok. Ya. Melakukan hal yang salah, larinya ke hal yang salah. Ada juga orang yang pernah sharing dengan saya, larinya ke narkoba. Ke sesuatu yang bisa membuat dia lupa sementara dengan masalahnya. Dia mencari kesenangan yang instan, mungkin lewat drugs. Dia mencari yang seperti itu. Tetapi itu gak berubah keadaannya. Tapi Hana,
Dia mengambil keputusan yang tepat di dalam keputusasaannya. Apa yang diambil oleh Hana? Yang pertama, Hana mengambil keputusan untuk berdoa. Hana berharap kepada Tuhan. Saat ini kalau kamu mengalami putus asa, jangan kamu malah tambahin dengan dengerin lagu-lagu sedih, dengerin sesuatu yang bikin kamu semakin semakin dari putus asa semakin putus asa, dari keadaan hati yang sakit menjadi semakin sakit. Itu seperti kamu memberi cuka kepada luka. Nah, ketika kamu lagi dalam keadaan putus asa, belajarlah dari Hana. Dia berdoa, berharap kepada Tuhan. Nggak jemu-jemu. Hana nggak cuma berdoa sekali-kali ya. Hana itu berdoa terus-menerus. Bahkan dia berdoa dengan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, mungkin kalian bertanya ya, itu kan berdoa jawaban klise. Memang jawaban kita seringkali didapatkan lewat doa. Tapi aku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Sudah benar-benar, tapi masih belum ada jawaban. Bagaimana dong? Yang namanya berdoa berharap kepada Tuhan, kita mengikuti waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan ketika kau berdoa berharap kepada Tuhan, itu nggak ada standar waktu tertentu, tetapi kamu berdoa terus sampai sesuatu itu terjadi. Ingat, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu itu terjadi, sampai mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Tapi ternyata ada hal lain lagi loh yang dilakukan oleh Hana. Dan di mana melalui dua hal ini, keadaan Hana itu dirubah. Jadi berbalik dari yang tidak baik menjadi baik. Itu kan yang ingin kita harapkan dalam hidup kita. Nah, apa sih yang dilakukan lagi oleh Hana? Dia sudah berdoa, terus Hana melakukan satu hal lagi. Dan ini jarang dibahas, jarang banyak orang yang tahu juga, dan jarang banyak orang yang melakukan juga. Banyak orang itu cuma sampai di berdoa gitu ya. Tetapi ada satu hal lagi yang menarik dari kisah Hana ini yang dilakukan oleh Hana. Dan kalau kamu merasa memang sudah benar-benar buntu ya, seperti Hana, cobalah melakukan hal yang kedua ini juga. Selain berdoa, kamu coba lakukan hal yang kedua ini juga. Yaitu Hana, dia membuat perjanjian dengan Tuhan. Hana membuat perjanjian dengan Tuhan. Yaitu kalau dia nanti punya anak, anaknya itu akan dia serahkan kepada Tuhan. Ini yang disebut orang dengan nasar ya. Nah, tapi yang namanya nasar ini hati-hati ya, harus ditepati. Karena ini hubungan kalian dengan Tuhan. Ini perjanjian kalian dengan Tuhan. Kalian gak sedang berjanji dengan manusia, tapi kalian sedang berjanji dengan Tuhan, pencipta alam semesta ini. Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Jadi kalau kalian membuat perjanjian dengan Tuhan, kalian harus menepati apa yang kalian janjikan. Jadi kalau mau berjanji dengan Tuhan, harus hati-hati ya, jangan asal ceplos. Tapi pastikan kalian menepati apa yang kalian janjikan dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan Hana. Jadi Hana, dia berdoa kepada Tuhan, dia membuat perjanjian dengan Tuhan. Kalau dia punya anak laki-laki, kalau dia punya anak, dia akan serahkan anak itu kepada Tuhan. Dan dikatakan di Alkitab, ketika Hana ini berdoa, dia membuat perjanjian dengan Tuhan. Dikatakan di Alkitab, dan Tuhan mengingat Hana. Wow, itu suatu hal yang luar biasa. Ketika Tuhan mengingat kamu, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Ketika Tuhan mengingat Hana, tiba-tiba keadaan Hana berubah. Dia yang mandul, jadi bisa hamil dan memiliki anak. Itu ketika Tuhan mengingat Hana. Ketika Tuhan mengingat kamu, keadaan kamu akan berubah. Amin. Apakah kalian ingin diingat oleh Tuhan? Ketika Tuhan mengingat kamu, dia mengingat, oh ini yang berdoa dengan aku. Ini yang bikin perjanjian dengan aku.
Dan ketika kamu berdoa, kamu membuat perjanjian dengan Tuhan, kamu akan mengalami seperti yang dialami oleh Hana. Dan ketika Tuhan menjawab doa Hana, dia hamil, dia melahirkan dan punya anak. Hana menepati apa yang menjadi janjinya dengan Tuhan. Dia serahkan anaknya yang bernama Samuel untuk Tuhan, seperti yang dia janjikan kepada Tuhan. Dan kita lihat Samuel jadi nabi Tuhan yang luar biasa. So, hari ini buat kamu yang sudah putus asa, buntu banget, nggak tahu mesti gimana lagi, cobalah untuk berdoa, berharap kepada Tuhan. Terus menerus, pray until something happen. Dan kalau kamu merasa benar-benar buntu banget, cobalah buat perjanjian dengan Tuhan. Dan harus kamu tepati. Saya percaya ketika kamu bersungguh-sungguh, doa orang benar bila dengan yakin dan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mandul bisa berbuah. Apapun keadaanmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan sekarang kalian mendapatkan 2 kunci. Bagaimana keadaan kalian bisa diubah oleh Tuhan. Semuanya itu bersumber daripada Tuhan. Dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Firman Tuhan katakan, kita yang berharap kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Amin. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang melalui pergumulan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjamah, melawat kamu, memulihkan kamu, dan menjawab pergumulan masalahmu. Tuhan ubah keadaanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. So, channel Andre Thomas TV ini adalah channel yang diurapi Tuhan. Di channel ini adalah atas inisiatifnya Tuhan. Tuhan berbicara lewat hambanya yang diurapi dengan nubuat, sehingga ya, saya mengikuti arahan Tuhan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan di YouTube, channel Andre Thomas TV ini. Dan saya percaya channel ini diurapi Tuhan, setiap firman yang disampaikan diurapi, disertai Tuhan. Dan saya mengajak saudara-saudari siapapun Anda yang menonton video ini, kalau Anda merasa terberkati, Anda boleh sharingkan video ini kepada orang-orang yang sedang putus asa, melalui masalah. Kalian juga bisa like dan bisa subscribe, karena kita nggak tahu ya, apakah kalian bisa ketemu channel ini lagi nanti atau seperti apa. Dan ya, dan di momen-momen tertentu mungkin akan ada live. Jadi kalian bisa tekan tombol lonceng untuk tahu kalau ada video-video baru atau ada live. Dan di live kita bisa berkomunikasi, di live juga bisa sharing-sharing secara online di live jika memungkinkan ya. Karena kadang-kadang kalau saya lagi khotbah di luar, live yang khotbah di luar, di tempat-tempat atau di gereja atau di sekolah atau di mana, mungkin saya nggak bisa menanggapi komentar teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Tetapi kadang-kadang juga bisa ada live di mana kita bisa saling sharing dan bertegur sapa. Kalau kalian terberkati juga bisa tulis kesaksian kalian di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.